Apa yang dimaksud dengan kata manajemen di sini, Bilal? Yang dimaksud dengan Dalam judul. Hah? Kata manajemen dalam judul apa yang dimaksud? Dalam manajemen ini bisa berupa mengatur. Manajemen POAT kah atau manajemen apa? Oh bisa, iya, POAC. POAC. Tapi di teori kenapa nggak ada POAC? Ada nggak POAC di teori? Jadi saya merasa teorinya si Muiz itu 3 lembar udah paling dikit. Ternyata Bilal teorinya 1 lembar. Kok bisa penjelasan teori 1 lembar, Bilal? Iya. Kenapa? Hah? Iya. Teori 1,5 halaman lagi sebenarnya ini mah. 3 paragraf teori. Bayangin coba. Itu kan teori kan keilmuan yang memperkuat penelitian kita, yang menjadi dasar kita membangun semua narasi yang ada di sini. Kenapa cuman itu gitu yang menjadi penguat gitu. Berarti manajemennya apa? Yang saya tanya tadi. Manajemen POAC. Ya harus sesuai dengan teori yang akan digunakan gitu. Nah, program bimbingan pranikah inikah secara umumkah atau misalnya ada program khusus yang diadakan oleh KUA di Kalideres atau misalnya kita menggunakan program-program dari Kemenak? Oh, jadi kenapa saya ngambil ini, Pak? Karena pas saya EL, kebetulan saya langsung PPL di KUA ini. Jadi pembimbingnya saya ya? Hah? Pembimbingnya saya. Iya, Pak. Kebetulan di KUA itu tersebut sering mengadakan yang namanya program bimbingan pranikah ini. Berarti ini program lokal, bukan program pemerintah. Program bimbingan pranikah ini. Kan ada Binwin ya, Iya, Binwin. Ada Sesacin misalnya gitu. Iya. Ini masuk dalam kategori itu kah? Atau dia produk lokal daripada si KUA ini? Kayaknya langsung ada pemerintah, Pak. Kenapa nggak disebutin langsung programnya? Misalnya bagaimana kemudian program bimbingan perkawinan gitu. Oke, sebagai strategi dakwah preventif terhadap apa? Apa yang dimaksud preventif? Terus preventif terhadap apa coba? Dakwah preventif itu adalah sebuah pesan kepada calon pengantin supaya kedepannya dia bisa menjaga keutuhan, mencegah dari hal apa? Hal perceraian. Berarti fokus penelitian ini pada bagaimana kemudian bimbingan atau program bimbingan ini mencegah dari perceraian. Oke. Dakwah preventif ini indikatornya apa? Patokan dikatakan dakwah preventif itu seperti apa? Seperti bimbingan. Jadi para calon pengantin itu dikasih arahan oleh penyuluh dari staf KUA untuk mendapatkan bagaimana supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Teori dakwah preventif, teori siapa? Bilal. Teori manajemen dakwah di Rasid Saleh. Dakwah preventif. Teorinya teori siapa yang akan nanti? Bro Syihab. Ada pembahasan khusus nggak mengenai itu? Apa saja indikator dakwah preventif yang saya tanyakan tadi? Maka saya tanya apa saja menurut Bro Syihab hal-hal yang mencakup pada di dalam dakwah preventif itu. Di sini saya juga jelas. Kan harus jelas keilmuannya gitu, supaya nanti kamu kedepannya tidak bingung. Bagaimana kaitan program bimbingan nikah ini dengan dakwah? Apa kaitannya? Kan program ini kan layanan publik ya, layanan pemerintah gitu. Terus kamu mencantumkan itu sebagai dakwah preventif. Nah, apa hubungan atau kaitan program itu dengan dakwah? Kalau yang saya dapat dari manajemen saya ini mungkin masuk ke manajemen kaitan juga. Ya, dakwahnya apa? Unsur-unsur dakwahnya apa? Hubungan logisnya seperti apa? Itu yang saya tanya, Bilal. Seperti apa hubungannya gitu? Baik, pertanyaan penelitian nanti kira-kira rumusan masalahnya seperti apa, Bilal? Apa yang akan nanti dipertanyakan lalu kemudian dipecahkan masalahnya apa gitu? Rumusan masalahnya. Rumusan masalah ada 5 poin, Bilal. Itu kebanyakan 5 poin. Bagaimana manajemen program bimbingan pranikah dijalankan sebagai strategi dakwah? Oke. Nomor 2, apa saja komponen utama yang terdapat dalam manajemen program? Apa yang dimaksud dengan komponen utama? Apa yang nanti akan dibahas di situ? Dijawab di situ. Komponen utama dalam manajemen program pranikah. Ini saya hanya mempertanyakan saja, Bilal. Anda yang menulis gitu. Nah, bagaimana nantinya ke depan? Nomor 3, bagaimana proses pelaksanaan dakwah preventif melalui program dalam menghadapi berbagai tantangan sosial saat ini? Kira-kira nanti seperti apa ini? Para calon pengantin ada pendaftaran. Bedanya dengan yang nomor 1 apa? Bagaimana manajemen program yang dijalankan sebagai strategi dakwah. Nomor 3, bagaimana proses pelaksanaan dakwah preventif melalui program. Terus yang keempat, mengapa pengelola KUA Kalideres menganggap program bimbingan ini penting sebagai strategi dakwah preventif? Apa yang akan dituntaskan di sini? Untuk mengurangi angka perceraian tadi. Mengapa pengelola KUA menganggap program ini penting? Karena untuk mengurangi angka perceraian. Nanti dari 5 ini nanti silahkan dibatasi pada 3 pertanyaan penting saja ya. Yang akan penting maksud saya langsung berhubungan dengan
permasalahan penelitian ini gitu. Di sini di metodologi saya baca ada FGD. Ya, Iya, Pak. berarti nanti salah satu cara kamu mendapatkan data atau mengumpulkan data selain wawancara, kemudian dan segala macam ada FGD. FGD itu apa? Fokus group discussion. Jadi Seperti apa gambarannya itu? saya mengumpulkan 5 sampai 7 orang itu untuk saya wawancarai mengenai bimbingan pernikahan ini. Siapa yang diwawancarai? Dalam pengantin, Pak. Dalam pengantin. Yang mewawancarai siapa? Yang mewawancarai saya. Oke. Di sini ditulis moderator ada peneliti dan asisten peneliti terlatih. Maksudnya apa? Mungkin saya bisa minta bantuan kepada staf. Ya harusnya ente ya sebelum sebagai peneliti yang hadir di situ sehingga kemudian data-datanya juga langsung didapatkan. Nah ini dipastikan nanti data-data ini harus dijalankan, sudah ditulis. Dan di terakhir di teori ya, itu ditambahkan jangan satu lembar pisan gitu. Dan sistematikanya juga harus sesuai dengan panduan yang ada. Cukup gitu.